Saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah mengenai kata-kata keras Tuhan Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh, yang mencari-cari alasan untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan saya pikir tema ini berkaitan dengan tema kita pada Jumat Agung nanti. Ya baik, jadi ini berkaitan dengan topik pada hari Jumat nanti mengenai kematian Kristus, saudara. Karena ini adalah berbicara mengenai orang-orang Yahudi yang sangat membenci dan akhirnya membunuh Tuhan Yesus. Tadi sudah dibacakan firman Tuhan itu di dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan kalau saudara memperhatikan di dalam seluruh Yohanes pasal yang ke-8 ini, ada perdebatan yang sangat hebat antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dimulai dari ayat-ayat bagian awal, yaitu ayat 1 sampai ayat 11, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu dicobai ya oleh orang-orang Yahudi untuk mendapati jikalau ada kesalahan dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tetapi dalam kasus ini mereka tidak dapat mempersalahkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tahu motif mereka. Jadi saudara, kemudian di ayat selanjutnya, mulai dari ayat 12, itu terjadi perdebatan yang sangat hebat dan terus menerus sampai dengan ayat yang kita atau teks Alkitab yang kita akan bahas hari ini, yaitu ayat 37 sampai 47. Lalu masih terus dilanjutkan perdebatan itu sampai dengan ayat yang ke-59. Di Yohanes pasal yang ke-8 inilah kemudian nanti ayat yang sangat-sangat terkenal itu muncul di bagian akhir ya, di mana Yesus mengatakan dirinya dia ada sebelum Abraham ada. Nah, ini intinya sebetulnya mengapa orang-orang Yahudi membenci Tuhan Yesus. Mengapa orang-orang Yahudi ingin membunuh dia? Karena mereka melihat Yesus itu sebagai seseorang yang mereka anggap hanya manusia saja, tapi mau menyamakan diri dengan Tuhan. Atau menganggap dirinya adalah Tuhan. Nah, salah satu yang mereka sangat tertusuk adalah ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi atau sebelum Abraham dijadikan, aku ada, atau versi Indonesia ini mengatakan aku telah ada. Ini berarti Yesus kekal. Ya. Nah, saudara-saudara, dikatakan di ayat yang ke-59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi intinya adalah orang-orang Yahudi ini sangat membenci dan sangat tertusuk dengan kata-kata Tuhan Yesus karena Yesus berkata atau membuat klaim-klaim yang menyatakan dirinya adalah Allah. Pendebat-pendebat dari Islam sering mengatakan Yesus tidak pernah mengaku diri Allah atau mengaku diri Tuhan. Tidak pernah ada itu di dalam Alkitab. Itu Zakir Naik mengatakan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab di mana Yesus berkata, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada itu katanya. Hanya orang Kristen yang mengangkat-angkat Yesus yang hanyalah manusia menjadi Allah. Nah, ini kesalahan yang sangat besar dalam membaca Alkitab. Pertanyaan pentingnya adalah apa? Mengapa orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus? Mengapa orang-orang Yahudi mau mencelakakan Yesus? Intinya adalah apa? Karena mereka melihat Yesus membuat klaim-klaim yang
menyatakan dirinya itu setara dengan Allah. Buktinya ini tadi. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Ya, ego emi itu dalam bahasa aslinya. I am before Abraham was born, I am. Dalam bahasa Inggris ya, kalau terjemahan Indonesia ini kurang tepat ketika mengatakan aku telah ada. Seolah-olah itu pakai masa lampau ya. Yesus dalam kealahannya itu tidak ada masa lampau. Tidak ada lampau, tidak ada sekarang, tidak ada masa akan datang. Tetapi Yesus itu firman Allah yang kekal, logos Allah yang kekal. Justru orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus, dan nanti Jumat Agung kita peringati bagaimana Yesus menderita, mati di atas kayu salib, karena dia membuat klaim-klaim yang menyetarakan dirinya dengan Allah. Itu sebabnya orang Yahudi benci. Ya, jadi bodoh sekali pernyataan yang mengatakan tidak ada dalam Alkitab satu ayat pun yang menyatakan Yesus adalah Allah, sembah aku. Ini klaim orang bodoh yang tidak paham Alkitab. Klaim orang bodoh yang tidak paham bagaimana orang Yahudi membenci Yesus karena membuat klaim-klaim yang sifatnya ilahi. Ya, jadi saudara, itu yang ada di pasal 8 ini, ada perdebatan hebat, dan di akhir pasal itu mereka mau membunuh Yesus. Mereka mau mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Di awal ayat itu tentang perempuan yang mereka tangkap. Mereka bilang ini berzina, tapi lakinya tidak ada. Hanya perempuan saja ya, aneh ya. Perempuan berzina sendiri mungkin ya. Lakinya tidak ada saudara, hanya perempuan yang dibawa. Ini kan kurang ajar. Itu terlihat memang hanya mau mencobai, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus ya. Mereka katakan perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Tapi Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, silakan dia yang pertama kali. Ternyata mulai dari yang paling besar, paling tua, sampai yang paling muda, pergi ngacir ya, kabur satu-satu. Tidak ada yang berani untuk melempari perempuan itu dengan batu. Yesus berkata, aku pun tidak melempari engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi di awal ayat itu saudara, idenya adalah melempar. Ya, idenya adalah ngambil batu lempar orang, bunuh orang. Nah ini yang kita fokus nanti. Yesus berkata bapamu iblis. Mengapa Yesus berkata bapamu iblis? Ini ada unsur membunuh nanti saudara. Mereka mau bunuh orang saudara. Kedapatan berzina, bunuh dia. Mereka suruh Yesus bunuh. Yesus tidak terpancing dengan cobaan mereka atau siasat mereka saudara yang ingin mencelakakan ya. Di akhir pasal 8 ini sekali lagi ide melempar batu lagi muncul. Sekarang bukan lempar batu perempuan kedapatan berzina, tapi mau lempar batu Tuhan Yesus supaya mati. Mereka ini otaknya adalah otak pembunuh. Jikalau ada agama atau pemuka agama atau orang-orang beragama ajak bunuh orang, ajak hancurkan orang, itu jelas salah dan itu jelas kejahatan. Ya, saudara. Nah, mari kita fokus sekarang saudara kepada teks yang dibaca tadi. Kita akan melihat pertama-tama selain ada perdebatan di seluruh ayat, di ayat 37 sampai 47 itu saudara, itu ada perdebatan ya dalam hal mengenai orang-orang ini yang mengaku keturunan Abraham. Mereka mengaku bapa mereka adalah Abraham dan Tuhan Yesus membantah mereka. Jikalau bapamu Abraham, mengapa kamu berusaha membunuh aku? Abraham tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu saudara. Lalu kemudian dipertegas nanti dalam debat ini oleh Tuhan Yesus bahwa
orang-orang ini tidak berasal dari Allah, tapi mereka berasal dari setan, dan bapa mereka adalah setan atau iblis, saudara. Nah, ini yang kita pahami dari debat di ayat 37 sampai 47 ini, saudara. Sehingga sebetulnya, saudara, yang pertama-tama saya mau katakan di sini, Tuhan Yesus berdebat di sini, saudara. Maka kalau ada orang yang anti perdebatan, itu adalah orang-orang yang tidak memahami Alkitab dan tidak membaca Alkitab. Orang-orang yang mengatakan berdebat itu tidak ada gunanya katanya. Tidak usah berdebat, ya. Tapi Tuhan Yesus berdebat di sini. Paulus berdebat, Apolos berdebat, Petrus pun berdebat, saudara. Ya. Jadi, saudara, perdebatan itu di dalam konteks yang benar, di tempat yang benar, saudara, dan ketika kebenaran yang substansial yang diperdebatkan, itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Ya, Yesus saja berdebat, ya. Nah, saudara-saudara, kita fokus sekarang kepada kata-kata keras daripada Tuhan Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu. Mengapa iblis menjadi bapa daripada orang-orang Yahudi ini, saudara? Ada beberapa alasan yang saya catat di sini, saudara. Yang pertama-tama itu masalah asal-usul rohani. Saudara, kita masing-masing punya asal-usul. Asal-usul jasmaniah, ya. Anda anaknya siapa, bapak ibunya siapa. Kalau itu di dalam budaya etnis tertentu yang sangat-sangat mementingkan marga, ya, seperti mungkin ya orang Nias, ya, orang Batak, orang Sumba termasuk, yang sangat-sangat mementingkan marga. Ditanya, margamu apa? Kamu dari marga apa? Ya, begitu. Keluargamu dari mana? Ya, begitu. Jadi, saudara, asal usul duniawi kita dipertanyakan orang, ya. Termasuk asal usul riwayat dulu sekolah di mana. Ya, bahkan presiden saja dipertanyakan ijazahnya. Ada yang bilang ijazahnya palsu. Ya. Jadi, saudara, pertanyaan tentang asal usul ini memang menjadi penting, saudara. Jikalau seseorang itu mengerjakan sesuatu hal yang dilihat banyak orang, apalagi sampai presiden, ya, itu pasti ditanyakan orang dan alasan ya mencari-cari kesalahan, yaitu dari lawan-lawan politik, saudara. Nah, kalau kita diam-diam saja di tempat yang tersembunyi, pekerjaan kita tidak diketahui orang, ya orang tidak peduli dengan asal-usul kita. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang pekerjaan kita dilihat orang, orang mengamati kita, orang memandang kita, orang memperhatikan kita, maka pasti akan ditanya asal-usulnya dari mana. Dan kadang-kadang kita sering bangga, ya. Katakanlah ada artis asalnya Nias, orang Nias bangga, ya. Ada artis asalnya dari NTT, dari Sumba, bangga ya orang Sumba, ya. Tapi tidak semua orang juga seperti itu, saudara. Ada yang bangga, sebagian malah iri, ya. Loh, kok bisa dia, ya? Saya lebih hebat dari dia, kenapa dia yang tampil? Ada juga yang seperti itu. Tapi pertanyaan tentang asal-usul ini penting. Tetapi asal-usul kita yang dibicarakan di dalam Alkitab ini, saudara, tidak hanya sekedar asal-usul jasmaniah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri terkesan, saya tidak mengatakan Tuhan Yesus merendahkan, tidak. Tapi terkesan merasa tidak penting asal-usul duniawi. Itu sebabnya ketika dia disebut sebagai Yesus dari Nazaret, dia tidak keberatan. Ya, Yesus dari Nazaret. Nazaret itu kota di utara, kota yang tidak signifikan, yang tidak penting di Israel. Pokoknya semua yang dari utara itu Galilea itu tidak penting itu. Maka nelayan-nelayan murid-muridnya itu tidak dianggap penting oleh orang-orang Yahudi, oleh pemuka-pemuka agama. Mereka hanya nelayan orang biasa yang tidak terpelajar. Yang penting itu di selatan. Yerusalem, semua itu di selatan, itu yang penting. Ya, tapi Yesus tidak keberatan disebut orang Nazaret, anak tukang kayu. Dia tidak protes, saudara. Bukan menghina asal-usul duniawi, tidak. Tapi memang itu kalau boleh ditempatkan di urutan belakang aja. Tidak usah terlalu dibela. Kalau Yesus mau bela, bisa aja. Ngawur kamu. Saya lahir di Bethlehem loh, di selatan, tahu ya. Sesuai dengan nubuatan nabi-nabi dalam perjanjian lama.
Saya lahir di Bethlehem. Pernah Herodes mau bunuh saya, tapi orang tua saya membawa lari saya ke Mesir. Bisa aja. Tapi Yesus tidak merasa penting untuk membesarkan hal-hal itu. Saya tidak mengatakan ini tidak penting, tapi ada asal-usul yang lebih penting, yaitu asal-usul rohani. Dan justru itu yang menjadi penekanan Injil Yohanes ini di bagian awal Injil, ketika Yesus berinteraksi dengan Nathanael. Ya, dia berkata kepada Nathanael, engkau tidak hanya melihat pengakuan Yesus, ini saya parafrase ya. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun. Itu sebetulnya menggambarkan Yesus yang dilihat oleh Yakub di dalam mimpinya di Betel, di mana ada tangga yang naik ke atas, lalu malaikat naik turun. Itu ada dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Baru itu diulang dalam kisah Nathanael. Saya sudah pernah bahas ini dan saya tidak ada waktu untuk membahas itu sekarang. Jadi justru yang ditegaskan oleh Yohanes adalah asal-usul sorgawi Yesus. Asal-usul rohani Yesus. Itu sebabnya Injil Yohanes pasal paling pertama adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu yang Yohanes konsen, yang Yohanes pentingkan. Bukan apa yang dipentingkan oleh orang Yahudi pada zaman itu. Harus lahir di selatan. Kamu dari kalangan priai berdarah biru atau tidak. Walaupun itu penting dalam hal-hal tertentu, dan Yesus memang sebetulnya adalah keturunan Raja Daud, orang Yehuda. Bahkan dia lahir di selatan di Bethlehem. Tapi Yesus merasa tidak perlu menekankan itu. Dan Yohanes, penulis Injil Yohanes, merasa justru harus menekankan asal usul sorgawi Yesus. Dan secara persis ini yang Yesus mau tegaskan kepada orang-orang Yahudi. Asal usul kalian bukan dari Allah. Ya, bukan dari Allah. Mari kita melihat sekarang di dalam ayat yang ke-44 ya. Di dalam ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi orang-orang ini berasal dari iblis. Pekerjaan-pekerjaan mereka adalah pekerjaan iblis. Semangat mereka, spirit mereka adalah spirit iblis. Kamu secara rohani itu dari iblis. Jadi saudara, yang pertama-tama kita lihat di sini itu adalah mengapa Yesus mengatakan bapamu adalah iblis? Karena memang orang-orang Yahudi ini, walaupun mereka adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub, mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tetapi mereka secara rohani berasal dari setan, bukan anak-anak Allah, tidak berasal dari Allah. Itu sebabnya Yesus berkata bapamu adalah iblis. Saudara, kita harus hati-hati mengenai asal-usul rohani kita. Memang kita tidak bisa melahirbarukan diri kita sendiri, tidak bisa. Kita tidak bisa menjadikan diri kita percaya kecuali anugerah Tuhan yang menjadikan kita percaya. Kecuali anugerah Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Tetapi saudara, bagi orang-orang yang belum percaya, mereka perlu dengar berita Injil dan mereka perlu percaya. Jadi jangan saudara kira banyak orang ada di dalam gereja, semua sudah pasti orang percaya. Pemberitaan Injil di dalam gereja tetap perlu dan tetap penting. Ya. Karena saudara, selama kita tidak sungguh-sungguh percaya dan belum pernah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita bukan berasal dari Allah. Kita justru berasal dari
kegelapan. Sama persis dengan orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini apa? Umat pilihan Tuhan. Keturunan Abraham. Gereja perjanjian lama. Tapi di antara mereka ini yang melawan Kristus, yang memberontak, yang mau membunuh Kristus, mereka justru berasal dari setan. Asal usul rohani sangat penting sekali. Sangat-sangat penting, saudara. Jadi alasan pertama mengapa kata-kata keras Tuhan Yesus muncul di sini, iblislah yang menjadi bapamu, karena Yesus tahu persis. Mereka tidak berasal dari Allah, tapi berasal dari iblis. Di gereja pun saudara ada banyak orang yang sebetulnya berasal dari iblis. Ada pertanyaan terhadap saya di grup WhatsApp. Pak Pendeta, apa pendapat Pak Pendeta? Ini ada pelayan Tuhan, ada pendeta. Mereka korupsi Pak. Mereka jual semua fasilitas gereja. Sampai miliaran jumlahnya katanya. Mereka juga hidup tidak beres Pak. Anak gadis jemaat dihamili, yang macam-macam lah begitu. Saya bilang mereka bukan anak-anak Tuhan, mereka bukan pelayan Tuhan, tapi pelayan iblis. Dan jangan lupa iblis mengutus orang-orangnya ke gereja-gereja. Ya, gereja-gereja yang tidak memberitakan firman Tuhan, itulah gereja-gereja di mana hamba-hamba setan itu bermain di situ. Kalau ada gereja yang tidak pernah mengkhotbahkan firman Tuhan, tidak pernah menyerukan pertobatan yang sejati, gereja-gereja yang hanya membuat jemaat senang-senang, ya, dibius jemaatnya itu ya. Padahal di dunia ini kita bertempur saudara, kita berperang di dunia ini. Bukan tempat enak-enak. Ya. Saudara belum pernah ikut perang kan, tapi kan kita bisa melihat film perang, membaca tentang perang. Orang perang itu bisa santai-santai enggak? Tidur itu mencari-cari peluang untuk tidur. Bahkan tidak bisa tidur saudara. Tentara-tentara itu saudara kalau berperang, mereka sandar sebentar di bawah pohon, ya, lalu tutup mata sebentar. Dalam 1-2 menit saja kalau mereka bisa tidur sedikit, itu sudah cukup. Itu orang berperang saudara. Tapi kalau ada gereja khotbahnya, oh anak Tuhan, anak raja kita, kamu akan selalu jadi kepala, dalam pengertian sukses selalu. Tidak pernah jadi ekor katanya. Ya, tapi memang gereja ini gerejanya orang-orang atas ya, gerejanya orang kaya, pejabat-pejabat ya, orang-orang yang punya pekerjaan besar. Karena kalau khotbah semacam ini ditujukan kepada tukang sampah, tukang beca, pembantu rumah tangga, kan tidak cocok ya. Kamu akan jadi kepala. Dia pembantu rumah tangga di rumah tuannya, di rumah juragannya. Jadi ini sudah kelihatan ya, khotbah yang tidak beres itu memang selalu diskriminatif. Ya, khotbah yang sesat itu selalu diskriminatif. Khusus untuk kalangan tertentu. Kamu akan jadi kepala, tidak akan jadi ekor. Kamu selalu sukses, selalu sehat. Padahal ada banyak jemaat yang sakit ya. Berarti jemaat yang sakit itu tidak masuk. Tidak boleh masuk ke mereka. Ini adalah khotbah yang bagi saya sangat kurang ajar dan sangat jahat ya, sama sekali tidak memberitakan firman Tuhan. Nah, bagi saya mereka ini adalah hamba-hamba setan yang diutus ke dalam gereja. Tetapi orang Kristen sejati itu saudara, seberapa rusak pun hidupnya, karena dosa sangat serius merusak hidup orang percaya, belum lagi pekerjaan setan yang mau menghancurkan kita, selalu ada waktu bagi kita untuk bertobat. Selalu ada waktu bagi kita untuk berubah, selalu ada waktu bagi kita untuk menghadap Tuhan dan meminta pengampunan dari Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan yang sejati selalu mengambil bagian paling penting dalam kehidupan orang Kristen. Tapi orang-orang Yahudi ini tidak, saudara. Karena asal-usul rohani mereka berasal dari setan, maka firman Tuhan tidak menjadi sesuatu yang penting sekali. Maka ketika sang firman itu berfirman kepada mereka, mereka malah marah dan ingin membunuh. Jadi alasan pertama mengapa kata-kata sedemikian keras muncul dari mulut Tuhan Yesus, iblislah yang menjadi bapamu di ayat 44 ini adalah
Karena memang asal usul rohani mereka, walaupun mereka adalah orang Israel, keturunan Abraham, orang-orang Yahudi, mereka ternyata tidak berasal dari Allah. Mereka berasal dari iblis. Maka bapa mereka adalah iblis. Itu pertama. Kedua sekarang, mengapa Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu? Karena mereka berusaha membunuh Yesus. Di bagian awal tadi kita sudah melihat di akhir pasal 8 ini, mereka mau bunuh Tuhan Yesus, mau ambil batu, mau lempari Tuhan Yesus dengan batu. Di awal ayat mereka juga mau bunuh orang, mau bunuh pelacur. Padahal kalau dosa mereka dihitung itu mungkin lebih banyak, saudara. Jangan-jangan yang main pelacur itu orang Yahudi sendiri, saudara. Ya bisa jadi bagian dari mereka, maka tidak ditangkap yang laki, hanya ditangkap yang perempuan. Ya. Orang munafik itu, saudara, dosanya lebih besar dari pelacur atau pemain judi atau peminum mabuk, saya pikir. Karena orang munafik itu selalu pintar menutupi kesalahan, menutupi dosanya, saudara, menutupi kejahatan hatinya, seperti orang-orang Yahudi ini. Ya. Kenapa nggak ditangkap yang laki-laki? Kenapa hanya yang perempuan? Yang lakinya di mana? Atau jangan-jangan yang laki itu adalah bagian dari mereka, sengaja memancing, pergi ke pelacuran, tapi dia bukan tujuan main pelacur, lalu ditangkap. Karena dia tidak tujuan main pelacur, karena memang orangnya orang Yahudi, hanya mau menjebak Tuhan Yesus nantinya, maka hanya yang dibawa hanya pelacur. Ini juga kejahatan. Ini memperalat pelacur. Bagaimana kalau pelacur itu Tuhan Yesus misalnya berkata, boleh lempari dengan batu, kan kasihan pelacur ini, saudara. Jadi korban persengkokolan mereka hanya karena benci Tuhan Yesus, hanya karena mau mempersalahkan Tuhan Yesus dan mau membunuh Tuhan Yesus. Jadi saudara, mengapa kata-kata keras ini muncul? Iblislah yang menjadi bapamu. Itu dilihat dari aspek pekerjaan mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan pekerjaan iblis salah satunya adalah membunuh. Mari kita membaca kembali, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-44 ya. Ayat 44 ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ini maksudnya iblis, saudara ya. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia atau iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia ingin membunuh, dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan perkataan Tuhan Yesus ini adalah merujuk kepada peristiwa Taman Eden, walaupun tidak tertulis di sini. Ya. Iblis itulah yang mencobai manusia, ingin menghancurkan, membunuh manusia, supaya manusia terpisah dari Tuhan Allah. Mereka atas dorongan iblis, atas bujukan iblis, maka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang dilarang oleh Tuhan, saudara. Jadi iblis ini adalah pembunuh sejak semula. Jadi kalau iblis adalah pembunuh sejak semula, siapa yang suka bunuh orang, suka membenci orang, suka ingin mencelakakan sesamanya, suka bom sana sini, suka ledakkan kepala orang, bapa mereka adalah iblis. Jelas, clear. Alkitab sangat jelas, saudara. Kalau ada orang Kristen mau mencelakakan sesamanya, mau merugikan sesamanya, hanya mau isap sesamanya, maka dia adalah pembunuh dan bapaknya adalah iblis. Tidak peduli dia orang Kristen sudah dibaptis. Ya, termasuk orang-orang kaya, saudara. Dia mengeruk kekayaan begitu banyak, tapi pekerjaan orang sangat kasihan. Bahkan gajinya pun dipotong-potong, saudara. Sudah terlambat lagi. Ya, ini adalah sama saja dengan membunuh orang.
Karena dengan gajinya itu orang kan akan berbelanja nanti. Dia kasih makan anak istrinya. Ya, ada banyak orang-orang Kristen sadar ini atau iblis. Ya, ada banyak hal saudara di dalam kehidupan kita ini saudara. Sering bahkan orang Kristen sejati ya. Orang Kristen sejati ini saya bicara, yang asal usulnya adalah anak-anak Allah yang diregenerasi, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, tapi sering juga masuk dalam hal-hal yang akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Di Alkitab ada contoh saudara, Petrus itu berasal dari iblis atau dari Allah? Petrus, Rasul Petrus, jelas dari Allah, dia adalah Rasul. Tapi Yesus berkata, enyahlah iblis kepada Petrus. Karena dia memikirkan pikiran iblis. Yesus mau mati di atas kayu salib. Dia bilang, jangan Tuhan, sekali-kali itu tidak terjadi padamu. Ini pikiran iblis. Nah orang Kristen pun bisa saudara. Tetapi bedanya apa? Orang Kristen harus ada pertobatan. Dan pasti ada pertobatan. Karena Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Mempertobatkan dia. Sehingga dia sadar dan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau orang-orang seperti orang-orang Yahudi ini yang membunuh Yesus. Memang dalam pikiran hati mereka hanya mau memuaskan kehendak berdosa mereka dan melakukan keinginan-keinginan bapa mereka yaitu iblis. Bunuh. Pokoknya bunuh. Gak suka orang bunuh. Kasih racun dia. Bunuh dia. Sewa pembunuh bayaran bunuh. Atau ada orang lebih gila. Gak ada alasan apa-apa. Bom sana sini. Bunuh. Pokoknya bunuh. Senang sekali kalau lihat darah berceceran. Ini orang bukan hanya melakukan kehendak setan, tapi jiwanya sudah betul-betul rusak di dalam kejahatan, di dalam dosa, saudara. Jadi pekerjaan mereka itu menyatakan bahwa bapa mereka adalah iblis. Karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan iblis, saudara. Lalu saudara, apalagi pekerjaan iblis yang mereka lakukan? Ya, saya membaca ulang ya ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Berbohong, menipu. Dan contoh tipuan mereka sudah sangat nyata di bagian awal Yohanes pasal 8 ini. Ketika membawa perempuan yang mereka bilang ketangkap berbuat zina. Tapi lakinya di mana? Mereka bohong di sini, menipu, berdusta di sini. Mereka adalah pembohong. Lakinya di mana? Mereka hanya mau menjebak Tuhan Yesus. Jangan mengorbankan perempuan yang lemah. Yaitu pelacur itu saudara. Jadi sangat clear mereka di sini berdusta, berbohong. Sama seperti setan berbohong, suka berdusta, suka menipu. Maka mereka juga melakukan keinginan-keinginan bapa mereka yaitu setan. Dan mereka menipu saudara. Saudara, bagi saya sama juga dengan orang-orang yang kita sudah beritakan kebenaran. Tapi mereka memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Kita berkata, Bapa bukan Yesus. Yesus adalah firman Allah, firman Bapa. Tapi Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Demikian juga dengan Roh Kudus, itu adalah pribadi tersendiri. Tapi orang-orang yang berasal dari setan ini berkata, seolah-olah mereka sangat-sangat menyembah Yesus. Tapi mereka berasal dari setan. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Ini justru ajaran Sabelian sesat yang sudah dikutuk dalam sejarah gereja. Yesus bukan Bapa, Yesus adalah anak. Itu sebabnya kita membaptis orang dengan formulasi apa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tidak bisa membaptis orang dan berkata,
Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Ini ada baptisan yang salah, yang melawan rumusan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Jadi saudara, kalau Anda berdebat dengan orang-orang seperti ini yang kita biasa sebut sebagai Sabellian atau Oneness Pentecostalism, mereka putar-putar, mereka bolak-balikan ayat-ayat firman Tuhan yang sangat nyata. Ayat Alkitab berkata, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa. Berarti ada berapa pribadi di sini? Aku dan Bapa. Berapa pribadi? Jelas dua, aku dan Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa di sana kan? Istilahnya di sana itu bukan sama tapi satu. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti dua pribadi ini satu. Memang satu Allah, satu hakikat. Satu substansi Allah. Yang gak bisa dipisah. Tapi pribadinya beda. Kalau Yesus berkata, aku dan Bapa adalah sama, nah itu oneness benar kalau di situ. Kalau perkataan Yesus seperti itu, oneness benar. Aku dan Bapa adalah sama. Berarti Yesus sama dengan Bapa. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Tapi Yesus tidak berkata aku dan Bapa adalah sama. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti dua pribadi ini satu adanya. Itu maksudnya. Ya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya sering ya sampai bosan itu memberikan contoh-contoh. Saya ini satu ya. Satu ya. Saya satu dong ya. Tapi dalam saya yang satu ini, jiwa saya beda dengan tubuh saya. Tubuh saya beda dengan jiwa saya. Jiwa saya bukan tubuh saya bukan jiwa saya. Ada banyak contoh kesatuan keragaman. Bahkan seluruh hal di dunia ini selalu kesatuan keragaman. Tidak ada yang hanya satu saja selesai begitu. Tidak ada seperti itu. Tapi orang-orang sesat ini mengatakan, memutar-mutar balikan ayat itu. Dia mengatakan, ya itu berarti Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Nah, ini anak-anak setan. Mereka tidak memahami firman karena mereka berasal dari setan. Ada lagi yang mengatakan, seperti saksi-saksi Yehova, Yesus ciptaan mula-mula. Dia adalah Allah tapi lebih rendah dari Bapa. Ini juga ajaran sesat, saudara. Dia lebih rendah dari Bapa. Nah ini orang-orang yang diutus setan untuk mengacaukan gereja, mengacaukan iman. Jelas Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia tidak lebih rendah dari Bapa. Firman itu adalah Allah. Sehakikat, sederajat dengan Bapa. Satu substansi dengan Bapa. Demikian juga dengan Roh Kudus. Tapi orang-orang ini mengatakan Yesus lebih rendah. Allah yang lebih rendah. Orang sesat lain lagi. Guling-guling di lantai. Teriak-teriak histeris. Muntah-muntah. Bahkan ibu-ibu roknya tersingkap. Telanjang-telanjang di lantai. Dianggap itu pekerjaan Roh Kudus. Dan kita berkata itu pekerjaan setan itu. Pekerjaan Roh Kudus itu pasti tertib. Paulus berkata apa? Seluruh ibadah kita harus berlangsung dengan apa? Sopan dan tertib, sopan dan teratur. Tapi orang guling-guling di lantai, teriak-teriak, histeris, tertawa-tawa. Ini sopan enggak ini? Pekerjaan setan dianggap pekerjaan Roh Kudus. Kita menjelaskan mereka tidak paham. Mereka buta karena mereka tidak berasal dari Allah. Demikian juga dengan orang-orang yang mengatakan Yesus hanyalah nabi. Yesus hanyalah manusia ciptaan. Dia bukan Allah. Kita berusaha menjelaskan dari Alkitab. Tetap mereka buta karena mereka tidak berasal dari Allah. Tapi mereka berasal dari iblis. Ini persis sama dengan orang-orang Yahudi, saudara. Persis sama, ya. Jadi mereka lebih suka dengan dusta dan membenci kebenaran. Yesus membicarakan kebenaran, bahkan kalau mereka tahu sebetulnya Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran, tapi mereka menolak. Mereka mau membunuh, karena mereka lebih cinta dusta.
Jadi di samping membunuh, mereka lebih suka dusta, lebih suka yang sesat-sesat, lebih suka yang palsu, lebih suka ajaran sesat. Dan semua ajaran sesat, ajaran palsu, ajaran yang memutarbalikkan kebenaran, itu asal usulnya dari setan, bukan dari Allah. Jadi ada dua hal ya. Kenapa mereka adalah anak-anak iblis? Bapa mereka adalah iblis. Pertama tadi, asal usul rohani mereka bukan dari Allah tapi dari iblis. Maka bapa mereka adalah iblis. Kedua, dari pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka yang pertama apa? Membunuh. Suka bunuh orang. Pokoknya bunuh. Ya. Senang sekali kalau lihat darah berceceran. Ini tanda anak-anak iblis. Kedua apa? Suka dusta. Suka putar balikan kebenaran. Suka sekali yang sesat-sesat, yang palsu-palsu. Maka saudara hati-hati ya, termasuk orang yang ngaku reform. Anda ngaku jemaat reform, tapi bukan saya, khotbah saya yang didengar. Bukan khotbah pendeta-pendeta reform yang didengar. Tapi dengar khotbah pendeta yang kacau-kacau. Mereka lebih suka dengar itu. Debat yang kacau-kacau. Hati-hati. Jangan-jangan memang Anda sebetulnya memang belum pernah dilahirkan kembali. Dan Anda bukan bagian dari anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah sejati itu pasti suka mendengarkan pembahasan firman Tuhan seperti ini. Bukan suka dengar mimpi-mimpi atau ajaran-ajaran sesat. Kalau kita mengatakan itu sesat dan sejarah gereja sudah mengatakan itu sesat. Ya. Dan memang betul-betul diuji dan Alkitab itu sudah sesat. Tinggalkan itu. Tapi kalau tidak, berarti Anda sama dengan orang-orang Yahudi ini. Suka dengan dusta. Kenapa suka dengan dusta? Mengikuti setan yang memang suka dengan dusta. Ya. Nah, karena itu saudara, pada intinya karena asal usul mereka bukan dari Allah dan karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan bapa mereka yaitu iblis, pertama membunuh, kedua suka dengan dusta dan putar balik kebenaran, maka firman Tuhan tidak dapat masuk kepada mereka. Sulit firman Tuhan itu mereka dengarkan. Tidak bisa masuk ke mereka. Ya, sulit. Dalam konteks ini saudara, ketika kita berdebat dengan mereka atau mengajar mereka atau memberi penjelasan dalam konteks mau meyakinkan mereka atau mempertobatkan mereka itu sulit. Maka fungsi perdebatan kita adalah hanya bagaimana mengemukakan, menyatakan kebenaran itu sesungguh-sungguhnya. Dan ada banyak orang Kristen yang perlu pengajaran. Maka debat sebetulnya bukan tujuan utamanya, bukan supaya orang sesat ini bertobat. Karena kalau mereka adalah milik setan, sulit bertobat. Kecuali ada anugerah Tuhan yang melepaskan dia dari setan. Ya, tetapi perdebatan kita bisa dilihat banyak orang dan banyak orang Kristen belajar. Atau orang di luar sana yang belum percaya. Tapi Roh Kudus bekerja. Lihat perdebatan ini. Oh, baru saya tahu ya. Saya sudah mendengar tentang Yesus lama sekali. Saya pikir dia hanyalah manusia saja. Baru saya tahu dari pendeta ini ketika dia berdebat. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pencipta firman Allah yang kekal. Saya mau percaya. Nah itu fungsi perdebatan saudara. Jadi perdebatan itu tidak ada yang sia-sia. Kecuali dua orang sesat berdebat, itu merugikan itu. Ya, si sesat A dan si sesat B berdebat. Ya apa yang mereka muntahkan dari perdebatan mereka itu semua hanyalah kesesatan dan itu merugikan. Maka orang percaya jangan mendengarkan dua orang sesat yang berdebat. Tapi kalau ada pendeta yang beres, yang ajarannya beres, berdebat dengan orang sesat, Anda harus dengar. Karena Anda perlu belajar. Bukan kita bertujuan mempertobatkan si sesat itu, tidak. Ya, itu sudah urusan Tuhan. Ada banyak orang sesat itu, mulut kita berbusa-busa pun itu mencoba untuk meyakinkan mereka. Tidak bisa mereka diyakinkan. Karena setan sudah menguasai mereka. Ya. Jadi saudara, kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-52,
Dikatakan di situ, mungkin saya membaca dari ayat 50 aja ya. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Ya, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menurut firmanku, ia tidak mengalami maut selama-lamanya. Ini adalah bagian perdebatan lanjutan, saudara. Yesus sedang memberitakan tentang hidup. Percaya kepada firman, percaya kepada Kristus, percaya kepada perkataannya, maut tidak berkuasa lagi atas orang itu. Tetapi menolak Kristus dan firman-Nya, maut bersama dia. Tapi orang-orang ini sama sekali buta. Mereka menolak. Ini hanya membuktikan mereka berada dalam kegelapan, dan hal yang penting yang saya mau tegaskan di sini, orang yang mati rohani, saudara, ini mereka mati rohani ini, maut berkuasa atas mereka. Seberapa pintar pun kita meyakinkan mereka, berdebat dengan mereka, tetap tidak akan mereka percaya karena mati. Orang mati, ya kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, orang mati bisa makan enggak? Enggak bisa. Orang mati bisa tertawa, orang mati bisa jalan-jalan, orang mati bisa makan rawon nguling, rawon rampal, bisa makan nasi goreng enggak? Enggak bisa. Namanya mati, dia tidak merasakan apa yang dialami orang hidup. Demikianlah orang yang mati rohani. Mereka tidak melihat, mereka buta. Ya, mereka sama sekali buta. Mereka tidak mungkin mendengarkan firman dan percaya kepada firman Tuhan. Kecuali anugerah Tuhan menghidupkan mereka. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, tidak mungkin mereka boleh percaya, ya, boleh melihat hal-hal rohani. Dan dengan demikian, poin saya di sini adalah apa? Karena itu firman Tuhan itu sama sekali tidak mereka percaya. Firman Tuhan sama sekali mereka tidak akan bisa menerimanya. Nah, lalu kemudian saudara, bagaimana kalau begitu? Kita perlu enggak terus memberitakan Injil? Perlu enggak terus untuk berdebat, mengajar firman Tuhan? Perlu. Pertama, orang-orang Kristen sejati perlu dididik. Melalui perdebatan kita, melalui pemberitaan Injil bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, melalui pengajaran-pengajaran doktrin yang benar. Itu pertama. Maka perdebatan tetap terus harus dijalankan, pemberitaan Injil tetap terus harus dijalankan, dan pengajaran firman Tuhan yang sejati tetap terus harus dijalankan. Kedua, ada banyak orang di luar sana yang perlu mendengar kebenaran, perlu mendengar Injil sejati, perlu mendengar Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Siapa percaya pasti hidup kekal. Siapa tidak percaya pasti dihukum di dalam neraka. Mereka perlu, saudara. Maka kita terus perlu mengajar, perlu memberitakan firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, spiritnya di sini. Terus berdebat. Mereka percaya, tidak percaya malah mau lempari Tuhan Yesus dalam batu. Dan pada akhirnya nanti dia disalibkan di atas kayu salib. Tidak bertobat mereka di situ, tapi Yesus terus mengajar. Demikian juga dengan kita, saudara. Bagian yang terakhir sekarang, saudara, dari pembahasan firman Tuhan ini, ya, kita juga dinyatakan di sana mengenai siapa orang Kristen sejati yang berasal dari Allah. Itu ayat 42 dan 47 ya. Saya baca ayat 42 dulu, saudara. Ayat 42 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ya, ayat 43 saya lanjut. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kalau kamu berasal dari Allah, kamu pasti mengasihi aku, kata Tuhan.
Tapi kenapa kamu tidak mengerti perkataanku? Karena kamu bukan berasal dari Allah. Jadi di sini saudara, orang Kristen yang berasal dari Allah, mereka yang sudah dilahirkan kembali, yang asal usul rohaninya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kalau kita telusuri dari doktrin predestinasi, mereka yang di dalam kekekalan sudah didekritkan Tuhan sebagai orang-orang pilihan Allah, mereka mengasihi Kristus. Kenapa? Karena mereka bisa mendengar firman. Firman Kristus yang menghidupkan mereka. Mereka bisa melihat anugerah Allah. Itu sebabnya hanya orang Kristen sejati yang bisa memuji Tuhan. Bisa bersyukur kepada Tuhan. Berhenti dulu itu. Bisa bersyukur kepada Tuhan. Bisa memuji Tuhan. Bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani. Semua pekerjaan rohani ya bagi orang Kristen. Tapi mereka yang menjadikan seluruh bidang pekerjaan itu rohani, kalau mereka kaitkan itu dengan kemuliaan Allah. Orang di luar sana tidak demikian. Dia bekerja untuk diri, memperkaya diri untuk memuaskan nafsunya atau untuk memuaskan seluruh keinginannya, saudara. Siapa yang sudah dilahirkan kembali pasti mengasihi Kristus, pasti mengasihi kebenaran, pasti mengasihi Allah. Dan akibatnya kasih itu tidak hanya sepihak, dalam pengertian hanya mengasihi Allah selesai, tapi sama sesamanya mau bunuh, itu bukan. Pasti juga akibatnya adalah mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hukum Taurat yang diringkas oleh Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini ciri khas orang-orang yang berasal dari Allah. Jadi kontras ya, yang satu bunuh. Anak-anak Allah, kasih, ampuni. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Ya, beda anak-anak Allah sama anak-anak setan. Jelas, clear. Yang satu bunuh, yang satu kasih, mengasihi. Yang satu balas dendam, yang satu ampuni. Beda ya. Ya. Lalu saudara, apalagi saudara ya? Kita lihat satu ayat lagi di ayat yang ke-47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarnya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ya. Mendengar firman Allah. Orang yang berasal dari Allah bukan saja hanya mengasihi Kristus, mengasihi kebenaran, mengasihi firman, mengasihi sesama, tetapi juga mendengar. Ada banyak orang Kristen yang pincang, saudara. Istilahnya itu apa? Tidak seimbang. Mereka teriak-teriak mengasihi Tuhan. Oh, bahkan nyanyi-nyanyi ya. Aku mengasihi engkau. Yesus sambil nangis-nangis. Tapi suruh dengar khotbah seperti ini, tidur mereka. Tapi kalau suruh nyanyi, lompat-lompat. Oh, 1 jam, 2 jam, kuat. Begitu dengar khotbah, tidur, ngantuk semua. Nah, ini namanya mau mengasihi Tuhan tanpa kebenaran. Jadi hanya mau kasih-kasih, tapi tidak tahu kasih apa. Itu hanya imajinasi dia tentang kasih, bukan kasih sesungguhnya. Dua hal ini tidak bisa dipisah. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama. Berarti Anda juga harus dengar firman. Dengar khotbah dong. Ya, belajar firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Nah, ini baru betul-betul klop, seimbang. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Penuh dengan firman Tuhan. Jadi ciri khas orang yang berasal dari Allah adalah apa? Mendengarkan firman Allah. Ingin belajar. Mau memahami firman Allah. Kalau yang sono di samping bunuh apa? Mau dusta. Suka dengar dusta, bukan suka dengar kebenaran. Jadi kontras ya. Sebagai kesimpulan akhir ini. Anak-anak setan yang berasal dari setan membenci membunuh. Bunuh. Pokoknya bunuh, kafir dia bunuh. Anak-anak Allah mengasihi,
mengasihi musuh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kontras ya. Kedua kontrasnya apa? Anak-anak setan apa? Suka dusta, tidak mau dengar firman Allah, suka memutarbalikkan kebenaran, suka dengar pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu. Tapi orang-orang yang berasal dari terang, anak-anak Allah, mereka suka mendengar firman Tuhan. Kontras ya, yang satu suka dengar dusta dan suka berdusta, satu suka dengar kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini saudara boleh membekali kita untuk terjun dalam kehidupan kita sehari-hari, melanjutkan tugas dan pekerjaan kita. Tidak ada pekerjaan yang hina, semua pekerjaan mulia, tetapi hendaklah kita selalu berjaga-jaga. Ada orang-orang yang berasal dari setan, yang selalu mau membunuh dan selalu mau berdusta. Ada orang-orang yang lahir dari kebenaran, dari Allah, dilahir barukan oleh Roh Kudus. Mereka mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga suka akan kebenaran, suka mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita pulang dengan semangat ini, semakin mengasihi Tuhan, semakin mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan, tetapi juga membenci kesesatan, membenci kepalsuan, membenci dosa, dan membenci segala kejahatan dan pekerjaan iblis. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengajar kami. Biarlah kami sadar sebagai anak-anak Tuhan yang berasal dari Allah. Kami mengasihi Allah, kami mengasihi sesama, dan kami mencintai kebenaran. Kami mendengar, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami tidak mengikuti apa yang dikerjakan oleh anak-anak iblis, di mana bapa mereka adalah iblis yang suka membunuh dan membenci kebenaran, suka akan dusta dan pemutarbalikan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini, membenci dosa, membenci segala kejahatan, segala yang maksiat, yang jahat, dan boleh bercahaya di dalam terang yang Tuhan berikan kepada kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.